Halo Sobat Suara Hukum, kembali lagi di podcast Suara Hukum. Kali ini episodenya agak spesial karena apa? Karena kita hari ini ngetek di bulan puasa. Jadi untuk teman-teman yang sedang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kenapa hari ini agak spesial juga? Karena hari ini kita tuh nggak ngobrolin tentang topik-topik hukum yang terkini nih. Kita nggak ngobrolin topik-topik hukum yang terkini, tapi kita ngobrolin agak lebih santai. Kita kedatangan dua orang mahasiswa sebagai tamu. Kita perkenalkan dulu, ada Hasbi dan Syamsul. Hasbi dan Syamsul. Coba boleh dekat lagi ngomongnya, lebih dekat. Oke. Gimana? Syamsul sama Hasbi sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Gimana? Hari ini ada kegiatannya sibuk hari ini? Hari ini lagi kuliah aja sih, paling sama ke UKM juga. Kalau gue sih paling ya buka puasa sih, bukber ya. Sekarang udah jam 12 siang gini. Waduh. Oke. Hasbi dan Syamsul ini kalau yang belum tahu teman-teman, ini dia udah pakai PDL-nya dari UKM Debat. Nah, debat hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Boleh nggak sih lu ceritain nih berdua nih debat hukum UKM Debat Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila tuh apa? Mungkin dari gue dulu ya, Sul ya. Boleh. Sepengetahuan gue nih, kan gue juga mantan pengurus kan di dalamnya. Jadi UKM Debat Hukum Fakultas Hukum Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila ini kalau dibanding semua UKM nih kita yang paling muda. Kita tuh berdiri kalau gue nggak salah tuh tanggal 21 November 2012. 2012. Berarti itu sekitar 13 tahun yang lalu. Tapi untuk prestasi dibanding UKM lain kita juga nggak mau kalah gitu. Ada banyak sih prestasi-prestasi yang mulai dari kancah nasional, regional dan sebagainya gitu. Untuk UKM Debat Hukum sendiri itu kita tuh fokus pada perdebatan hukum. Contoh misal kayak ya isu-isu terkini kayak misalnya rancangan undang-undang KUHP, parliamentary threshold, presidential threshold dan sebagainya seperti itu. Kalau dari Samsul? Kalau dari saya sendiri sih, dari gue sendiri sependek sepengetahuan gue, karena gue masih baru juga ya Bang ya. Jadi gue merasakan lah kayak di UKM Debat Hukum ini gue belajar tentang berdebat. Nah bedanya apa sama debat biasa? Karena di debat hukum ini kita belajar berdebat dengan logika hukum gitu. Jadi kita spesifik di hukumnya gitu. Jadi nggak cuma debat logika aja gitu Bang. Oke. Tadi lu bilang lu angkatan berapa sih? Gua angkatan 2024 Bang. 2024? Iya. Anak semester 2? Semester 2. Masih baru masuk ya. Gua 2022. 2022 berarti semester 6. Semester 6. Oh iya, bentar lagi lulus ya. Lu semester 2 berarti. Nih gue pengen nanya nih sebenarnya. Lu, ini kan kalian nih UKM nih kan banyak yang nggak sedikit juga. Gue nggak bisa bilang banyak juga, tapi nggak sedikit juga mahasiswa tuh yang mikir kalau kuliah itu lebih enak kuliah pulang. Bener gak? Benar, setuju. Nih, lu sebagai anak organisasi nih, gue bisa bilang anak organisasi, lu benefitnya apa aja sih lu dapat dari UKM ini? Mungkin dari gua dulu kali ya Bang ya. Jadi emang banyak sih fenomena yang kayak gitu ya, kayak mereka berpikir kayak ya udah kuliah pulang aja. Cuman kalau dari gue pribadi Bang, dan dari pengalaman juga teman-teman di UKM gitu, kita juga banyak manfaatnya di UKM, apalagi di UKM Debat Hukum gitu kan, karena ini linear gitu sama jurusan kita, jurusan hukum. Di sini kita mempersiapkan lah gitu untuk kelulusan kita nanti sebagai law graduate gitu. Mulai dari pemahaman kita terhadap hukum, kemudian skill public speaking kita, critical thinking kita, juga dari kepengurusan organisasi itu kan juga melatih lah soft skill kita gitu supaya bisa teamworknya bagus, team skillnya bagus kayak gitu Bang. Mungkin itu sih dari gue. Kalau dari Hasbi gimana? Kalau dari gue sebenarnya gue tuh awal gue pikir kayak apa sih pentingnya masuk organisasi. Jujur gue masuk debat tuh di tahun kedua. Jadi di 2023. Jadi lu semester 3. Iya, semester 3 lu baru masuk. Semester 1, semester 2 gue mikir, apa sih ini UKM organisasi. Apalagi kan rumah gue kan 20 kilo nih dari sini. Di mana sih? Di Bogor. Waduh, mantap, jauh. Agak capek ya, tapi di libur semester 2 tuh gue mikir, gue anak hukum, tapi gue nggak ada relasi, gue nggak ada skill public speaking khususnya kayak gitu kan, mau jadi apa ntar gue lulus. Makanya gue tertarik di debat hukum ini gitu. Dan ternyata ya benar, di dalamnya tuh mungkin kalau kita bagus di akademik tapi kan kita nggak tahu nih
skill public speaking kita gimana gitu kan. Apalagi outputnya kan kita nggak tahu ntar apakah kita jadi seorang lawyer, apa jaksa gitu kan. Gitu. Jadi awalnya sih gue cuman buat ngelatih public speaking, tapi lama-lama kayak wah bagus juga ya gitu. Nih, gue sebenarnya gue penasaran juga sih sama teman-teman dari debat ini. Dari anak-anak debat ini kan, gue tuh selalu lihat kalau anak-anak debat itu, gue kan suka lembur ya. Iya. Gue either suka lembur atau gue emang demen pulang malam aja. Gue tuh suka ngeliat anak debat tuh wirawiri cuy. Selalu wirawiri. Di bawah, di lantai 4. Pasti kan karena sekretariat kalian kan emang di lantai 4 kan. Iya, betul. Dan selalu wirawiri di situ. Lo ngapain aja sih di situ? Gini, dalam suatu perdebatan itu misal kayak kita ikut kompetisi nasional tuh kan nggak cuman seminggu, 2 minggu kelar. Itu tuh pengalaman gue tuh bisa 3 bulan, 2 bulan kita benar-benar digembleng di situ. 3 bulan cuy. Beneran, karena dalam satu perlombaan itu bisa ada 7 mosi. 7 mosi itu kita harus mempersiapkan 7 argumentasi buat tim pro, Yes. 7 argumentasi buat tim kontra. Jadi basically Totalnya lu buat 14. 14 mosi. Itu juga lu kasarannya harus hafal dan nggak boleh salah. Lu nggak bisa baca gitu pas. Bisa bawa dikit-dikit, tapi kan dewan juri kan bisa nilai gitu. Wah, oke. nih orang nih paham nih orang enggak nih. Ah, Banyak kasus ya, dia tuh blunder. Jadi contoh seharusnya undang-undang itu udah nggak berlaku, tapi sama dia masih dimasukin. Wah, itu tuh pasti bakal jadi bulan-bulanan sih. jadi basic lu riset dulu ya. Itu lu langsung Iya. riset berarti. Riset sama latihan. Menyusun argumen berarti. Iya, nyusun argumen, betul. Gitu. Oh, sabi keren. Ya mungkin gue nambahin dikit kali ya. Tadi kan Bang Hasbi udah bilang kayak dari segi kompetisi, persiapan kompetisi yang cukup lama gitu. Dan sebagai mahasiswa baru gitu Bang, gue merasakan lah manfaatnya dari riset lebih awal. Itu memberikan gue pemahaman yang lebih dulu gitu daripada teman-teman kelas gue gitu. Dan selain dari segi kompetisi, kita juga banyak juga Bang kayak proker-proker, dan itu relevan dengan UKM kita, mulai dari ada namanya sekolah debat, ada juga diskusi rutin. Hal itu semuanya berguna buat menunjang skill perdebatan kita gitu. Terus ada juga proker-proker sosial kayak misalnya penyuluhan hukum gitu, untuk memberikan pemahaman hukum gitu ke masyarakat. Gue pernah ikut tuh di SMA mana nih yang 38 apa? 38 yang Lenteng Agung 38 Iya, nih. 38. Gue pernah ikut di situ. Ini gue lanjut lagi nih. Berarti kan lu ngikutin debat hukum, lu banyak dapat manfaatnya nih. Dapat manfaat, lu dapat relasi juga berarti kan. Terus lu lu pulang malam juga berarti. Dan gue mau tahu nih, sebenarnya tadi yang Samsul bilang tuh udah salah satu manfaat, lu bisa memahami satu perkara secara lebih dulu nih. Iya. Lu ada lagi nggak sih sebenarnya? Banyak sih, kayak kita lebih dikenal dosen kan, otomatis kalau kita ikut lomba ikut apa kan kita ibarat masih mahasiswa nih, kita butuh riset-riset dari mana, kita coba tanya dosen kita coba tanya apakah yang riset kita lakuin ini udah benar, udah sesuai dengan undang-undang yang ada atau gimana gitu sih. Terus juga yang pertama ya pasti kita jadi lebih berani untuk berbicara sih. Even di dalam kelas, di luar, jadi kita lebih kritis lagi. Misal kayak beberapa kali sih anak-anak debat sih jadi wisudawan terbaik sih. Iya. Jadi itu salah satu manfaatnya ya. Lihat. Masuk debat. Iya. Oh ya, nih ini kali si Hasbi kan udah demisioner nih, udah Iya. sudah tidak menjabat nih. Ini gue pengen nanya sama lu, Samsul. Lu dalam waktu dekat ini lu sebagai yang megang jabatan nih, lu ada kegiatan apa sih yang bisa di-sharing sama teman-teman nih? Oke, kalau yang paling terdekat kali ya Bang ya, kalau yang paling terdekat itu sekitaran di bulan Mei nanti, pertama kita akan ada penyuluhan hukum. Oke. Cuma untuk di periode gua gitu, kita pengennya sih lebih fokus ke kompetisi gitu. Jadi kita memperbanyak kompetisi supaya anak-anak UKM, anak-anak debat, juga anak-anak Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu bisa gitu ikut lomba dan berkesempatan gitu untuk belajar, untuk memenangkan kompetisi, menambah relasi juga kan dari teman-teman dari universitas lain. Jadi pada intinya sih di program kerja kita di periode sekarang kita memperbanyak kompetisi dibanding program kerja. Cuman tentu ada program kerja yang kayak penyuluhan hukum tadi, kemudian ada open house, ada diklat. Itu kalau teman-teman nanti mau bergabung ke UKM debat itu nanti bisa lewat diklat Bang gitu. Oke.
Oke, ini terakhir nih gue pengen nanya nih. Lu buat kalian berdua sebagai abang-abang senior nih. Kalau nggak lu senior dibanding Samsul. Lu sebagai abang senior dan sebagai yang menjabat nih. Lu punya pesan-pesan gak untuk teman-teman yang baru mau masuk kuliah? Iya. Gue pengen ngambil fakultas hukum, gue pengen masuk fakultas hukum Universitas Pancasila. Lu ada nggak pesan-pesan? Ayo ikut UKM debat. Dari Samsul dulu coba. Oke, mungkin dari gua dulu ya Bang ya. Tadi kan kadang tuh kita termakan sama narasi bahwa ikut UKM, ikut organisasi itu capek-capekin gitu kan, kayak pulang malam. Cuma gue cuma mau bilang aja gitu kayak kalau dari pandangan gua ini usaha yang worth it gitu. Kita ibaratnya investasi lah buat di masa depan. Kita capek sekarang tapi di masa depan kita udah lebih siap gitu. Khususnya ketika kita jadi low graduate itu kita punya skill yang lebih baik, setidaknya siap lah sebagai lulusan hukum gitu Bang. Betul. Kalau dari gua sih ya apalagi tadi kan lu sendiri Mas kan mention katanya takut capek atau gimana kan, mumpung masih muda apa salahnya sih kita capek-capek dulu biar pas tua tuh kita nggak capek. Dengarkan Gen Z di luar sana. Jangan takut capek. Nah betul, jadi kayak ya korbanin sedikit waktu di masa muda kan, yang biar masa tuanya tuh lebih tenang gitu. Betul. Manfaatnya banyak banget sih yang tadi Samsul bilang juga. Apalagi kalau misalnya lu bisa menang di kompetisi, itu lu bisa lebih dekat lagi ke rektor, ke dekan. Iya betul. Apalagi kalau ada permasalahan nilai atau apa, tinggal halo Pak, iya. Emang gitu, Bi? Iya. Oh gitu, lu gitu Bi selama ini, Bi? Enggak ya. Oke. Ini kalau untuk Samsul dan Hasbi nih, untuk teman-teman yang mau daftar UKM debat itu harus kemana nih? Oke, jadi kalau untuk teman-teman, untuk mahasiswa yang sekarang ataupun mahasiswa baru nanti yang akan bergabung di UKM debat nanti itu setelah di semester ganjil ya, itu kita nanti akan menginfokan terkait rekrutmennya dan syaratnya nanti mengikuti pendidikan dan latihan UKM debat Bang gitu. Jadi intinya sih kepoin aja Instagram kita @ukmdebathukum FHKMUP. Di situ tuh semua informasinya ada, mulai dari apalagi tahun ini sepengetahuan gue nih kayak informasi lomba tuh bakal di open recruitment di situ. Jadi kita terbuka bukan buat anggota debat tapi juga buat seluruh mahasiswa. Bisa umum juga. Bisa umum teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Ada seleksi-seleksinya. Nah, tuh dengarkan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pancasila bisa daftar untuk ikut lomba juga ya. Betul. Tuh, oke. Oke, ini terima kasih Samsul dan Hasbi. Samsul, Hasbi, terima kasih banyak sudah mau mampir dengan durasi yang singkat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Gue tahu kalian semua capek, puasa juga. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Untuk teman-teman di sana bisa dikepoin tuh terus Instagramnya UKM Debat tadi apa? @ukmdebathukum FHKMUP. Oke, itu bisa dikepoin juga. Dan untuk teman-teman Sobat Suara Hukum, terima kasih sudah menyaksikan episode hari ini. Semuanya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Hasbi, Samsul, terima kasih banyak sekali lagi. See you di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.